Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Memilih bagian yang terbaik. Sahabat yang baik hati, jika kita memperhatikan perjalanan kehidupan ini, sepertinya semakin hari semakin bertambah sibuk dan sepertinya kurang waktu untuk melakukan setiap kegiatan atau aktivitas kita. Bahkan tidak jarang orang hanya bergelut dengan kesibukannya dan lupa untuk menikmati setiap waktu yang Tuhan berikan kepadanya. Pada dasarnya kita berbeda-beda dalam cara untuk menikmati dan mempergunakan setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ada yang sangat sibuk bekerja, namun hatinya menjadi tidak sejahtera ketika melihat orang lain hanya tanda kutip duduk-duduk saja seolah-olah tidak melakukan apa-apa. Pikiran kita terkadang terpengaruh memikirkan bahwa kitalah yang lebih capek, sementara orang lain hanya duduk santai dan tidak peduli. Tentukanlah prioritas kita apa dan mari nikmati dan pergunakan setiap waktu yang Tuhan anugerahkan semaksimal mungkin, supaya kelak kita tidak menyesal atas begitu banyaknya waktu yang terbuang sia-sia. Maria, saudari dari Marta yang memilih untuk duduk dekat kaki Tuhan, dan pilihan ini Maria nikmati dan pergunakan semaksimal mungkin. Maria mendengarkan setiap perkataan Yesus, tidak hanya menggunakan telinga, tetapi Maria mendengarkan dengan hati. Sebab dia juga merenungkannya di pahusor-husor di bagasan rohana. Duduk dekat kaki Tuhan artinya menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan. Dialah Tuhan yang menjadi sumber segala yang terbaik, sumber pengajaran, sumber tuntunan hidup. Menempatkan diri di bawah kuasa Yesus adalah sangat penting dalam mendengarkan perkataan Yesus. Sebab jika tidak demikian, kita akan tergoda hanya memikirkan apa yang enak untuk didengarkan, apa yang menyenangkan orang lain. Sementara apa yang disampaikan dari setiap perkataan Tuhan Yesus terkadang ada yang tidak mengenakkan di telinga, namun itu adalah kebenaran. Oleh karena itu, mari kita meletakkan kehidupan kita di bawah kuasa Yesus dalam mendengarkan setiap perkataannya, sehingga dia menuntun dan menyampaikan perkataannya kepada kita, dan perkataan itu dapat kita renungkan di dalam hidup kita sehari-hari. Terus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, dalam artian bahwa firman Tuhan itu senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita dalam setiap waktu yang Tuhan anugerahkan, dalam setiap kegiatan yang kita kerjakan. Firman Tuhan senantiasa berkuasa atas kita dalam waktu dan kegiatan kita. Disitulah kita merenungkannya, bukan mengizinkan pikiran-pikiran yang tidak baik masuk ke dalam pikiran kita. Tetapi dalam kegiatan kita, dalam aktivitas kita, disitulah kita tapa husor-husor di bagasan rohata hatani debata. Firman Tuhan, perkataan Tuhan menjadi penuntun dan penolong bagi kita dalam menentukan setiap pilihan kita. Terlebih menjaga hati kita untuk melakukan segala sesuatu dengan ikhlas dan penuh rasa syukur yang berdampak baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain.
bukan memikirkan orang lain tidak melakukan apa-apa sementara aku capek sendiri, bukan memikirkan orang lain seolah-olah tidak peduli dengan apa yang aku lakukan. Mari kerjakan, lakukan segala sesuatu dengan ikhlas, dengan senang hati, dan di dalamnya kita merenungkan firman Tuhan. Dengarkanlah dan renungkanlah firman Tuhan terus-menerus, sebab itu adalah kehidupan kita. Itu adalah bagian yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam seluruh aktivitas kita, kegiatan kita. Tentukan dan tetapkan setiap pilihan kita yang terbaik berdasarkan firman Tuhan, serta jalani, lakukanlah dengan sukacita, ikhlas, dan penuh kasih. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini untuk kami boleh memilih bagian yang terbaik, melakukan segala sesuatu dengan meletakkan diri kami di bawah kuasa Yesus Kristus, mendengarkan firman Tuhan dengan mengandalkan kuasa Yesus Kristus, dan melakukan segala sesuatu dengan ikhlas dan merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.